terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Business Forum. Kita lanjutkan dialog saya ingin ke Mas Derajat. Mas Derajat, akhirnya pemerintah memberikan stimulus ya untuk masyarakat ya. Tapi kalau tadi Mbak Yani kan bilang kan, untuk stimulus bagi pengusaha apa? Nah artinya stimulus yang diberikan saat ini sudah mencukupi semua sektor atau apa nih harus ditambah lagi atau bagaimana? Iya, saya rasa nanti akan sangat tergantung pada bagaimana pemerintah di tahun 2025 itu bisa mengenerate pendapatan-pendapatan dari yang di luar biasanya, yang bukan business as usual. Jadi tahun 2025 memang menjadi tahun yang penuh tantangan, Mbak Yani, baik bagi pemerintah maupun dunia usaha. Dan Pak Menko saya, Menko Pangan, dalam membantu Presiden, beliau melakukan beberapa terobosan. Misalkan pupuk, Mbak Yani, itu penyaluran pupuk, itu ada 145 peraturan menteri yang terlibat. Jadi pupuk itu kalau petani, Prof, kalau penyalur itu mau dapat dibayar, itu petaninya harus difoto, nunjukin KTP dan difoto baru dibayar oleh Kementerian Keuangan nanti. Ribetnya minta ampun. Nah itu oleh Pak Zul dibabat. Itu jadi kalau dulu ada 145 banyak sekali menteri yang terlibat, sekarang itu dibabat cukup Kementan, langsung ke Pupuk Indonesia, terus langsung pada penyalur, agen dan Gaboktan. Nah ini adalah salah satu bentuk insentif yang bisa diberikan kepada dunia usaha, dalam hal ini adalah pelaku usaha rakyat yang di bidang pupuk, para petani, kemudian juga Pupuk Indonesia dalam hal ini, itu adalah insentif deregulasi. Nah, deregulasi itu efeknya besar sekali. Memang secara uang nggak ada langsung, tetapi dengan regulasi dibabat, waktu jadi lebih hemat, uang jadi lebih hemat karena mereka nggak perlu nunggu-nunggu terlalu lama untuk pencairan dan sebagainya. Nah, saya rasa nanti pemerintah akan lebih banyak lagi memberikan insentif berupa deregulasi dan debirokratisasi di berbagai sektor. Sambil di tahun 2025 Kementerian Keuangan akan menyisir sumber-sumber penerimaan baru ya. Jadi intinya memang ini tahun tantangan baik bagi pemerintah maupun bagi dunia usaha. Kalau sekarang diputuskan oleh Pak Menko Perekonomian dan juga Menteri Keuangan insentifnya seperti ini, saya rasa itu yang sudah maksimal saat ini ya. Tapi tentu tidak tertutup kemungkinan, ini bukan posisi dari pemerintah, ini pandangan saya pribadi, bahwa itu tidak tertutup kemungkinan untuk dilihat kembali dan kita akan terus mengusahakan supaya bisa dilihat kembali. Tapi intinya begini, kita ini sudah banyak investasi yang masuk. Persoalan kita itu adalah ICOR yang tinggi. Nah, sehingga semua faktor yang menyebabkan ICOR yang tinggi itu harus kita kurangi, kita pangkas. Ya. Salah satu kuncinya produktivitas. Di dunia usaha ini sudah banyak tempat-tempat investasi-investasi yang produktivitasnya perlu ditingkatkan. Kalau di pangan saya bisa ngomong enak contohnya, gula misalkan. Rendemen dari 5 bisa kita naikkan ke 8. Nah itu kita cari yang untuk menaikkan 8 supaya bisa masif, itu apa saja yang harus dilakukan oleh negara. Kemudian juga gabah dan sebagainya. Nah ini di produksi pangan. Nanti di industri mungkin yang masih menjadi masalah adalah tekstil. Karena kan di tekstil kan kita bersaing dengan negara-negara lain yang tingkat upahnya lebih rendah dari kita. Otomatis untuk mengkompensasi tingkat upah karena kita lebih tinggi, mau nggak mau kan produktivitas harus dinaikkan. Produktivitas di industri TPT dinaikkan, otomatis harus ada mesin. Nah, mesin ini apa yang bisa? Teknologi ya. Teknologi. Mesin ini apa? Apakah pembiayaan di perbankan? Kalau pembiayaan di perbankan, perbankan kan sumber dananya kebanyakan adalah dana jangka pendek. Bagaimana jangka panjang? Nah, itu mungkin perlu ada kebijakan yang komprehensif, baik di bidang perbankan, di bidang keuangan, di bidang industri, yaitu mudah-mudahan nanti bisa dibuat supaya TPT bisa hidup lagi, Mbak. Baik. Kita ke Prof. Kalau Prof melihatnya bagaimana? Salah satunya memberikan pakai stimulus ya, artinya sudah cukup atau akan ada dampak-dampak lainnya yang juga dirasakan? Ya, jadi sebenarnya saya berharap
di pemerintahan itu ada ekonom-ekonom yang seperti Pak Derajat Wibowo ini, ya, karena sama harapan kita, Pak. jadi mudah-mudahan Presiden Prabowo mendengar ini, karena begini, kita membutuhkan pemikir-pemikir yang jernih ya, dengan integritas yang tinggi. Tadi Pak Derajat, ini pandangan saya ya, yang belum tentu pandangan pemerintah, tetapi karena Pak Derajat di Menko Pangan, saya harap itu bisa diartikulasikan, dieksekusi di Kementerian Pangan. Ini sudah satu kontribusi yang besar. Jadi Mbak Stella dan yang lain-lain ini memang tahun 2025 ini tahun yang tadi disebut tahun perjuangan, tahun penuh tantangan, tahun penuh pergulatan. Ibarat kita naik kapal, ini kita berhadapan dengan angin haluan, bukan angin buritan. Kalau angin buritan kan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Tapi ini yang kita hadapi angin haluan. Bayangkan, upah minimum akan naik. Iya. Kemudian ada neoproteksionisme, ekspor impor kita akan terganggu, ada disrupsi rantai pasok. Kemudian dalam target pembangunan di APBN 2025, nilai tukar petani targetnya 115. Itu artinya produk-produk pertanian kita juga harganya harus naik. Sebab kalau tidak petani hidupnya akan stres ya. Karena menjadi petani tidak lagi menguntungkan. Iya. Nah kondisi ini di tengah-tengah konstelasi geopolitik yang bergejolak seperti ini membuat angka-angka target di APBN 2025 ini berat sekali. Itu sebabnya saya selalu mengatakan kalau ditanya pertumbuhan ekonomi 2025 berapa? Saya mengatakan 5% plus minus 2. Jadi ini lebih aman, plus minus 2. Karena berat sekali. Itu sebabnya saya benar-benar mendukung gagasan supaya ada kreativitas ya. Mencari langkah-langkah terobosan seperti yang dilakukan oleh Pak Zul ya di Menko Pangan. Ini penting sekali. Karena kalau yang tadi business as usual, pakai istilah almarhum Pak Sudomo dulu, nenek saya juga bisa. Ya kan? Jadi itu sebabnya kami mengharapkan sekali bahwa Pak Prabowo ini melahirkan ide dan langkah-langkah yang tepat ya. Karena apalagi kalau targetnya 8-9%. Iya. Ya. Ini kalau kita ngomong jujur, jangan-jangan ini hanya ya retorika atau malah ada yang menggunakan istilah sekarang omonomics. Ekonomi omong-omong gitu ya. Ini nggak boleh seperti itu. Jadi kita dukung betul pemerintahan Pak Prabowo ini. Artinya kalau Prof melihatnya 8-9% agak sulit, tapi kalau hampir 5% bisa? Ya, itu sebabnya 5% plus minus 2. Plus minus 2. Jadi maksimal 5,2%, seperti asumsi APBN 2025. Kalau terpelenting 4,8%. Jadi berat sekali. Angin haluan yang kita hadapi tahun depan ini berat sekali. Berat sekali, Mas Derajat. 8-9% itu berat. Tadi kalau Prof bilangnya kan 5 plus 2 begitu ya. Iya, Bapak Presiden kita itu beliau tipe yang sangat suka challenge gitu. Jadi semakin berat challenge-nya, berikut semakin semangat. Jadi ya memang tergantung pada tim beliau nanti bagaimana menerjemahkan apa yang beliau sampaikan untuk memperbaiki perekonomian kita, untuk meningkatkan sampai ke 8% hitungan saya, Prof. Herm, itu tahun 2025 kita harus tumbuh 5,9% supaya kita bisa dapat batu loncatan, Mbak Yani. Nah, proyeksi hampir itu, semua ekonom itu cuma 5,1. Enggak, ini maksudnya sulit dong artinya, yang Mas disampaikan Derajat. Pak Derajat ini prakondisi. Simulasi, ya simulasinya ya. Nah, untuk itu, ICOR itu yang sekarang 6,33 harus kita turunkan ya 5,33 atau 5,5. Atau kalau enggak, kita harus ada tambahan APBN 300 triliun dari belanja yang sekarang 3.600. Nah, ini kan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi ya supaya bisa tercapai. Nah, itu bisa dikompensasi dengan itu tadi dengan insentif, market insentif ataupun dengan regulation insentif. Nah, bagaimana realnya? Ya ini tugas dari para pembantu Pak Prabowo untuk menerjemahkan apa yang sudah beliau sampaikan kan. Misalkan beliau sangat concern terhadap kesejahteraan para pekerja kita. Para pekerja kita ini kelas menengah yang masif. Kalau mereka kesejahteraannya meningkat, otomatis kan daya beli akan naik. Persoalannya sekarang,
teman-temannya Mbak Yani sanggup nggak bayar itu. Nah, supaya teman-temannya Mbak Yani sanggup bayar, nah itu kita harus ciptakan akuarium supaya teman-teman Mbak Yani ini sanggup bisa tumbuh. Ya, beberapa industri bisa tumbuh, telekomunikasi bisa. Kemudian industri Kalau industri padat modal mungkin nggak isu ya, Betul. kenaikan pegawai ya. Tapi kalau industri padat karya, wah itu setengah mati. Ya. Gitu. Baik, Itu Ibu PR ditahan besarnya. dulu ya, Nah. setengah mati ditahan. Memang Kita PR harus jeda besarnya dulu. itu, Mbak Yani. Nanti kita lanjutkan ya, kita elaborasi lebih dalam lagi ya. Pemirsa, kami segera kembali usai jeda.